Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan kali ini saya Pak Alvan Bahagia dari SMP Negeri 1 Peterongan. Saya di sini akan memberikan materi informasi teknologi informasi dan komunikasi. Sebelum pelajaran saya mulai, sebaiknya kita awali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita semua wajib bersyukur pada saat sekarang ini dalam kondisi belajar dari rumah melalui daring yang setiap sekolah pasti sudah melakukan karena kondisi yang semacam ini. Mudah-mudahan kita semuanya pada kesempatan kali ini masih diberi kesehatan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya mulai pelajaran materi ini, anak-anak harus menyandingkan dulu peralatan-peralatan yang kiranya mendukung sekali nanti apa yang perlu kalian gunakan, diantaranya handphone kalian, juga alat-alat tulis yang menyertai, karena dalam penjelasan saya nanti mungkin ada hal-hal yang perlu dicatat. Untuk itu, simaklah kegiatan video pembelajaran yang saya berikan saat ini, ikuti dengan seksama. Baiklah, saya akan memulai. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yang pertama, anak-anak diharapkan pada kesempatan kali ini nanti memahami konsep tentang apa namanya hardware komputer. Kita tahu bahwa komputer yang kalian sering jumpai itu ada suatu teori yang menjelaskan ada bagian-bagiannya. Nah, kita tahu juga komputer sendiri banyak juga yang berupa laptop, tapi nanti kita bahas sendiri. Yang kedua, pada tujuan pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak mampu mengidentifikasi bagian-bagian hardware komputer. Nah, jadi artinya nanti setelah kegiatan pembelajaran ini, setelah saya paparkan, maka anak-anak harus mampu membedakan bagian-bagian perangkat keras komputer. Yang ketiga adalah anak-anak diharapkan memahami fungsi dari masing-masing hardware komputer yang kiranya nanti akan saya perjelas. Selanjutnya, kita awali dari apa pengertian hardware komputer. Atau bahasa Indonesianya sering disebut perangkat keras komputer. Pengertian dari hardware atau perangkat keras adalah salah satu komponen dari sebuah komputer yang sifat alatnya bisa dilihat dan diraba secara langsung atau berbentuk nyata yang berfungsi untuk mendukung proses komputerisasi. Nah, di sini jelas barangnya bisa dilihat, anak-anak bisa memegang, bisa meraba, sifatnya keras, jadi sangat kelihatan sekali. Hardware komputer atau perangkat keras ini terdiri dari beberapa unit atau input. Pertama, kita lihat sebuah komputer yang ada mungkin di ruangmu, orang tuamu, kamu sudah difasilitasi komputer di rumah atau kamu jumpai di kantor-kantor. Sebuah perangkat keras komputer yang pertama terdiri dari namanya input device atau unit masukan. Ini bisa terdiri dari ada keyboard. Keyboard saya yakin anak-anak nanti akan tahu kalau barangnya sudah saya tayangkan. Mouse, touchpad, right pen, joystick, scanner, kamera, mikrofon. Dari input-input ini tidak semuanya, kadang-kadang di satu unit komputer itu lengkap semacam ini. Tapi paling tidak kalian menganggap bahwa input ini bermacam-macam alat yang ada pada toko-toko komputer, tergantung keperluan. Nah, jadi dari sini kalau kita lihat, sebenarnya komputer itu mirip dengan kita manusia, karena manusia pun ada peralatan input. Misalkan telinga kita adalah peralatan input untuk mendengar, telinga kita ada juga mata kita, peralatan input untuk memasukkan data tentang gambar atau yang lain-lain. Itu diantaranya. Lah komputer juga demikian. Yang kedua,
ada namanya proses device atau unit pemrosesan. Nah, yang di dalamnya, dalam unit pemrosesan ini ada namanya CPU, Central Processing Unit. Manusia gitu otaknya. Jadi otak ini adalah proses untuk seluruh data masuk sampai menjadi keputusan, bahkan menjadi suatu apa yang diharapkan outputnya. Nah, di dalam proses device atau unit pemrosesan atau dikenal dengan CPU, di dalamnya ini ada storage device, ada bagian penyimpanan data. Jadi otak kita juga ada bagian memori, ada memori yang sifatnya permanen, ada yang tidak permanen. Nah, alat yang digunakan untuk menyimpan data atau storage device ini biasanya disebut dengan hard disk. Nah, hard disk ini ya bermacam-macam ukurannya, tapi saya tidak mengulas secara khusus hard disk ini bagaimana kapasitas dan macam-macam. Bahkan ada yang sekarang ini tidak hard disk karena mengalami perkembangan teknologinya, tidak menggunakan hard disk yang dalamnya ada mekanik. Kita sering mendengar pada saat laptop atau komputer kita nyalakan, terdengar suara agak desis atau getar, karena di dalamnya ada mekanik yang bergerak prosesnya. Nah, sekarang ada namanya SSD, itu pengganti hard disk yang tanpa gerak. Pada akhirnya nanti seluruh peralatan elektronik, termasuk komputer dan lain, semuanya sudah tidak ada yang bergerak, atau semuanya full elektronik. Ada lagi di luar hard disk, kadang-kadang kita sering, anak-anak itu punya, yaitu flash disk atau kartu memori. Saya yakin anak-anak punya handphone, kadang-kadang ditambahi namanya kartu memori. Semuanya itu masih dalam kelompok tempat penyimpanan. Yang keempat, yaitu output device atau unit keluaran, di mana sebuah perangkat komputer setelah data masuk melalui alat-alat tadi, lalu diproses di CPU, ada yang perlu digunakan untuk menampilkan hasilnya. Contoh, di sini adalah monitor. Jadi anak-anak melihat monitor itu berarti sudah proses output dari suatu proses di dalamnya komputer. Karena merupakan alat output, disitulah kita bisa komunikasi. Coba bayangkan, kalau kamu punya komputer atau laptop tanpa ada monitornya, kan nggak bisa komunikasi. Ya, itu speaker. Nah, sering kalian menyalakan komputer atau laptop sambil mendengarkan musik. Output. Printer mungkin digunakan untuk proses mencetak dokumen. LCD proyektor. Nah, ini diantaranya sebagai peralatan. Sekarang kita ulas input device atau unit masukan. Adalah unit ini berfungsi sebagai media untuk memasukkan data dari luar ke dalam suatu memori dan prosesor untuk diolah guna menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan. Tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa sebuah peralatan akan memproses itu tergantung masukannya. Kita mendengarkan sebuah musik, menikmati sampai kamu berjoget karena ada alat inputnya, yaitu telinga. Telinga kita mendengar suatu dendangan lagu, maka otak kita memproses terus menggerakkan. Nah, itu diantaranya contohnya. Maka komputer kalau kita mensentuh peralatan inputnya, keyboard, mouse, dan lain-lain, maka akan menanggapi satu demi satu. Ya, ini satu peralatan masukan atau input device. Yang pertama, keyboard. Contoh, saya tampilkan gambar di sini biar kamu sangat langsung mengingat. Oh, keyboard itu yang papannya banyak tombol-tombolnya. Di situ akan memuat di dalam tombol-tombolnya ada numerik atau nomor-nomor angka-angka 0 sampai 9. Ada abjad, huruf besar, huruf kecil, ada tanda baca dan beberapa fungsi yang lainnya. Nah, keyboard ini kalau dibahas lebih lanjut sudah mengalami perkembangan. Ada keyboard yang sifatnya tanpa kabel penghubung ke CPU, yaitu menggunakan wireless. Ya. Sekarang yang kedua, mouse. Anak-anak kalau main komputer selalu menjumpai alat yang kayak semacam ini, namanya mouse. Di
Di situ ada klik kiri, klik kanan, terus tengahnya ada scrollnya. Untuk apa? Banyak fungsi. Yang klik kiri, untuk apa klik kanan, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Yang penting sekarang kalian tahu peralatan inputnya. Selanjutnya ada touchpad, ya. Nah, ini touchpad ini sebenarnya kayak mouse tadi, cuma barangnya ada di peralatan laptop. Karena laptop kita tahu dirancang oleh pabrik, mudah dibawa kemana-mana dalam bentuk jinjingan namanya, atau portable orang menyebut. Nah, ini semuanya dibuat ramping, ya, jadi satu kesatuan alat. Nah, supaya apa? Di saat orang main laptop itu sudah ada layar monitornya, ada keyboardnya, ada mouse-nya. Nah, di mana mouse-nya? Kalau di laptop namanya touchpad. Nah, ini yang ada blok biru itu kotak, bawah ada yang luas itu adalah untuk geser-geser kursornya. Yang bawah ada dua spasi kotak itu, kiri klik kanan, klik kiri, yang kanan klik kanan, ya, itu touchpad. Kita lanjut. Nah, light pen ini adalah pulpen khusus yang dirancang oleh pabrik untuk orang-orang yang suka menggambar. Supaya apa? Di saat kita menggambar di sebuah kertas atau ada gambar pola begitu, agar gambar ini bisa nanti menjadi sebuah file gambar yang nanti kelanjutannya bisa diedit atau didesain. Alat bantunya ini ada namanya light pen, ya. Ini dirancang khusus oleh pabrik untuk keperluan khusus. Nah, ada lagi. Nah, kalau sudah tampil begini, saya yakin yang biasanya main gamer itu sangat mengenal joystick. Ya, joystick ini pun dirancang untuk keperluan permainan. Kamu saya yakin sering pakai ini. Nah, ini mengalami perkembangan, ada yang pakai kabel, ada yang pakai wireless. Sehingga kalau pakai tanpa kabel kamu bisa bergeraknya leluasa. Saya kurang begitu nekuni tombol-tombolnya. Saya yakin malah lebih kenal kamu karena kamu itu sering main game. Saya yakin juga ada tidak bentuk semacam ini joysticknya, tapi berupa kayak tongkat kecil. Kamu sering bermain mungkin di tempat-tempat pertokoan besar, itu ada tempatnya game. Ada yang keenam sekarang. Kita lihat alat apa ini. Nah, siapa yang tahu? Alat ini adalah namanya scanner. Scanner alat yang digunakan untuk menjadikan sebuah dokumen atau gambar yang ada pada sebuah kertas atau kertas foto menjadi sebuah file gambar, menjadi sebuah file gambar. Jadi misalkan kamu punya pemandangan yang baik di sebuah foto, sebuah kertas gitu, lalu mau dijadikan file. Nah, ini harus masuk scanner. Atau ada sebuah ketikan yang panjang supaya gampang nanti dikirim, ini menjadi file, maka di-scan dulu. Kalau scanner ini biasanya ada di kantor-kantor, atau mungkin orang tuamu membelikan ada. Ini sifatnya kecil, biasanya ukuran kertas foto atau di atasnya dikit, itu scanner. Ada lagi kamera, masih berbicara alat masukan. Kamera bermacam-macam, ya. Tapi yang saya contohkan adalah kamera. Kebetulan di sini ada sebuah mereknya tampak itu. Nah, kamera ini pun sebagai alat masukan dari pemandangan atau wajah kamu, objek apa saja di foto nanti dijadikan ke file. Jadi komputer itu nanti taunya file. File, apa itu file? Ya, saya kira nanti dibahas tersendiri. Apapun yang dimasukkan nanti jadi sebuah file, atau nanti ada ukuran berapa bit atau kilobit. Yang ke-8, sekarang mikrofon. Nah, mikrofon sudah lama sekali alat ini beredar di masyarakat. Mikrofon adalah sebuah alat yang digunakan untuk merubah dari getaran suara,
Jadi kita ngomong, kamu nyanyi, ini bisa masuk ke amplifier atau ke komputer, itu harus dirubah menjadi sebuah bentuk sinyal kelistrikan kecil. Nah, alat perubahnya ini mikrofon. Maka ini masuk dalam kelompok alat masukan yang menjadikan suara saya misalkan sekarang direkam menjadi nanti akan di amplifier atau disimpan. Nah, alat masukannya namanya mikrofon. Ya. Sekarang untuk yang kedua, setelah alat masukan kita jelaskan tadi, sekarang adalah alat proses device atau unit pemrosesan. Unit ini, satu unit ini berfungsi untuk memproses atau mengolah informasi dan data dari input device. Jadi dari masukan-masukan tadi, ini semuanya ditampung dalam alat bagian yang namanya proses device. Proses device di sini ya akan menjadi suatu bahan dijadikan nanti menjadi apa. Nah, semuanya yang mikir di manusia di otaknya. Jadi kamu menerima informasi, kamu melihat sesuatu dan lain-lain akan diproses di otak lalu menjadi keputusan mau dijadikan yang bagaimana. Nah, ini alatnya, peralatan proses device. Boxnya kelihatan, namanya CPU, Central Processing Unit, ya, digunakan media utama. Pak, misalkan ada yang tanya, kalau di laptop bagaimana bentuk CPU-nya? Nah, laptop beda karena tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau laptop sebenarnya hampir sama dengan komputer yang bisa kita lihat besar itu, di dalam peralatan satu kesatuan, CPU-nya dirampingkan, tidak bentuk besar begini. Itu ada pemikiran tersendiri. Unit ini berfungsi untuk menyimpan. Sekarang yang ketiga adalah bagian storage device, penyimpanan. Tadi sudah saya sampaikan sekilas, sekarang kita ulas lebih rinci. Unit ini berfungsi ya sebagai alat penyimpan data dan sistem operasi. Hard disk merupakan salah satu media penyimpan data pada komputer yang terdiri dari kumpulan piringan magnetik yang keras dan berputar serta komponen elektronik yang lainnya. Tadi saya katakan hard disk adalah tempat penyimpanan sebuah data. Jadi besar penyimpanannya. Sampai 1 tera. 1 tera itu 1000 giga. Kalau yang dulu-dulu hanya 80 giga. Tapi sekarang hard disk itu besar-besar. Nah, dalam hard disk ini masih ada barang bergerak. Tadi saya katakan masih bentuk mekanik. Maka bergetar kalau kita pegang. Itu. Nah, nantinya akan menjadi akan dirubah oleh pabrik, semuanya tidak ada yang bergetar sama sekali. Namanya SSD, tidak hard disk. Ya. Nah, sekarang pada peralatan penyimpanan data, ini gambarnya supaya kalian lebih jelas apa yang dinamakan hard disk. Ini saya berikan sebuah tayangan bentuknya hard disk. Jadi ini di dalam boxnya CPU anak-anak. Dalam boxnya CPU tidak kelihatan di luar box itu, maka alat ini disimpan. Nah, untuk yang nomor 2, flash disk ini saya kira sudah familiar, sudah banyak yang punya. Kartu memori apalagi, karena kadang-kadang habis sekarang. Yang keempat sekarang, kita menuju ke bagian yang keempat, output device atau unit keluaran. Unit ini adalah perangkat komputer yang berguna untuk menghasilkan suatu keluaran seperti gambar, ya, kertas, suara dan lain. Contoh output device adalah printer, speaker, dan monitor. Kita perhatikan, ini saya buatkan sebuah gambar biar lebih jelas untuk peralatan keluaran. Ini kita bahas keluaran, yang tadi masukan, sekarang keluaran. Kita perhatikan sekarang, untuk yang pertama, monitor. Monitor, tadi saya jelaskan, digunakan agar apa yang diproses di CPU, bisa kita mengerti, kita sebagai pengguna komputer. Tanpa monitor, kita tidak ngerti, maksudnya kita nombol apa-apa, tidak akan tahu reaksinya. Di monitor lah akan tampak apa yang kita perintahkan di komputer. Nah, monitor ini mengalami perkembangan. Dulu yang besar-besar kayak TV yang lama, ya,
namanya tabung CRT, itu berat, dayanya besar. Nah, sekarang sudah berubah menjadi LCD atau LED yang perkembangannya sekarang ini. Nah, dan ringan, tipis, tidak memakan tempat, sumber daya yang diperlukan ringan. Yang kedua, speaker. Ada yang sering menyebut speaker aktif. Ya, salon kecil. Ada amplifiernya. Digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk mengeluarkan audio yang diproses di CPU. Apa audio? Ya mungkin suara, mungkin musik. Nah, disinilah yang mengeraskan agar kita yang main di luar itu terdengar. Kalau pakai handset bagaimana Pak? Bisa, tapi kan hanya dirimu sendiri, lingkungan yang lain tidak dengar. Nah, ini termasuk alat keluaran. Speaker aktif bermacam-macam bentuknya, kebetulan ini saya berikan contoh yang ini. Yang ketiga, ada printer. Tadi sudah saya singgung bahwa printer masuk kategori peralatan output. Karena apa? Untuk mencetak dokumen. Dokumen itu apa? Ya bisa tulisan, bisa foto, ya, bisa yang lain-lain. Yang penting itu adalah proses pencetakan. Biasanya standarnya itu kecil kalau dipakai di kantor-kantor di rumahmu. Tapi coba perhatikan, ada printer yang besar digunakan untuk membuat banner-banner, tapi namanya bukan printer. Itu pun juga alat keluaran, namanya plotter, ya, plotter. Alat yang digunakan untuk ngeprint yang besar untuk buat banner itu. Nah, tapi kan itu keperluan khusus di tempat-tempat settingan. Tapi ini di kantor, di rumah ya ini printer ini. Ada lagi LCD proyektor. Anak-anak di sekolah kamu mungkin sudah terpasang LCD proyektor. Untuk apa alat ini? Nah, ini digunakan untuk menayangkan tampilan yang lebih lebar di layar besar. Agar apa? Komputer itu layarnya kecil, monitornya. Nah, karena kamu dalam satu ruang besar supaya bisa melihat tayangannya, ini ada alat yang dibuat pabrik namanya LCD proyektor. Dia akan menjadikan tampilan sekecil monitor tadi menjadi besar di layar lebar. Wah, ya bermacam-macam. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami, mengerti meskipun hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Dan coba dikembangkan apa yang saya sampaikan tadi menjadi bahan supaya pengetahuan kalian ini makin maju tentang peralatan hardware. Lain kali akan saya sambung dengan peralatan yang lain. Mudah-mudahan masih ada kesempatan. Mungkin saya akan menjelaskan hardware-nya laptop, mungkin akan saya jelaskan hardware-nya handphone. Itu perangkat keras, ya nanti untuk mendukung perangkat keras pasti ada perangkat lunaknya atau software. Demikian anak-anak untuk pertemuan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.